Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama Fulfil Jojone, menginjak ke bagian 4 teman-teman di video kita. Foto camping di Bali dipadukan dengan liburan bersama anak istri teman-teman. Bagaimana tips dan triknya teman-teman. Nah, untuk bagian 4 ini kita akan langsung menuju Denpasar, mampir di beberapa tempat, salah satunya di Danau Bratan teman-teman. Dan kemudian kita langsung mengejar kapal ke Lembar. Motoran, kita kembali motoran teman-teman, tapi bertiga dengan anak istri. Oke, ikutin terus teman-teman perjalanan kami Full Video Journey bagian 4. Ya, sepanjang perjalanan dari sekumpul waterfall ya, kita melewati jalan-jalan yang memang ya berliku, namanya juga jalur tengah teman-teman. Bahwa jalan ini melewati beberapa bukit ya, daerah Siririt sampai dengan Bedugul ya. Itu melewati danau, ada 3 danau di sini teman-teman. Ada Danau Buyan, Danau Bratan, dan satunya lagi Danau Tamblingan teman-teman. Ketiga danau ini sebenarnya memiliki sejarah yang menarik teman-teman, dan merupakan danau vulkanik. Nanti lebih detailnya mungkin akan gua bahas ya di part selanjutnya. Nah, ini di pertigaan Wonogiri teman-teman. Di situ sebenarnya banyak objek yang bisa kalian kunjungi teman-teman. Ada waterfall lagi, terus kemudian juga kulinernya lumayan menarik teman-teman. Tetapi ya itu, jangan sampai salah pilih teman-teman. Buat kalian yang mungkin beragama Muslim harus berhati-hati karena di sini banyak makanan-makanan yang non halal ya teman-teman. Tapi buat kalian yang memang penyuka makanan non halal sih oke aja, sangat menarik teman-teman. Cil, banyak monyet Cil. Terus ada monyet di pinggir jalan, minta-minta. Oh iya. Coba lihat. Di sebelah kanan ini sebenarnya kalau tidak berkabut akan sangat jelas ada Danau Buyan teman-teman di sebelah kanan gua ini. Pemandangannya sangat bagus, tapi sayang sekali di perjalanan ini cuaca sedikit berkabut teman-teman. Tapi jangan khawatir, di part terakhir mungkin ya, gua akan camping di daerah ini teman-teman. Gua nggak tahu spotnya di mana. Random aja nanti gua akan camping di daerah sini dan mungkin lebih mendalam mengenai Danau Buyan ini. Oke teman-teman, ini lanjut saja. Mungkin kita akan segera istirahat sebentar untuk ganti baju ya teman-teman, karena agak basah. Kita akan mungkin mampir ke Danau Bratan teman-teman di Pura Ulun Dalu. Oke, ikutin terus teman-teman.
inches later. Sampai teman-teman, ini kita di Danau Bratan. Kurang lebih karena kita pelan-pelan dan berhenti kita 2 jam lah di Danau Bratan. Gak tahu kenapa teman-teman, di Danau Bratan ini kita berdua serasa flashback teman-teman, sambil melihat anak sudah tumbuh besar. Dulu beberapa tahun lalu setelah COVID kita pernah kesini teman-teman, dan Cila masih kecil. Mungkin gambarnya ada di insert video ini teman-teman. Kita punya beberapa footage rekamannya. Kemudian di puranya kita juga sempat melihat prosesi upacara di mana umat-umat Hindu di Bali ini sangat harmonis dengan alam teman-teman. Mereka meneruskan tradisi membuat alat-alat untuk ritual upacara, dan sungguh syahdu teman-teman saya melihatnya. Harmonisasi antara alam dan tradisi sangat terasa di sini. Hujan. Memberikan apa yang dibilang, udah pada turun kabut guys, hujan guys. Hujan. Untung kita udah ekspor yang sebelah sana, ini udah nggak kelihatan tuh pura-puranya. Ini aja yang main apa ini? Bapaknya kopi aja lu. Kopi Bali cuy, enak banget. Nah, ini kita masih nunggu hujannya reda dikit. Kita dari Bedugul rencana sih mau ekspor sekitar danau mana nih, danau Bratan. Oke. Nanti sambung lagi di vlog gue selanjutnya. Ikuti terus teman-teman. Bye. Airnya masuk. Tuh. Yang punya jalan lewat. Nah, dulu Kecil. Oh, teman-teman. karena itu danau. Sayang hujan. Ya, hujan lumayan deras teman-teman waktu kita pulang dari Pura Urundalu ya. Setelah kita makan siang karena hujan juga ya, kita langsung bertolak ke Denpasar teman-teman. Ya karena waktu juga sudah sore ya teman-teman ya. Dan sepanjang perjalanan memang hujan teman-teman. Cuman nanti setelah sampai di Denpasar cuaca agak mendung. Kita sampai Denpasar sekitar habis maghrib teman-teman.
2,000 years later. Halo teman-teman. Ya, sekarang ini kita lagi mau perjalanan ke Padang Bay. Udah mungkin 15 menit lagi nih kita sampai di Pelabuhan Padang Bay. Barusan kita kena hujan, jadi ya betul dulu deh. Cuma teman-teman, kalau biasanya gua solo moto camping, sekarang udah nggak solo moto camping lagi teman-teman. Ini gua touring keluarga teman-teman, karena istri dan anak gua yang pertama nyusul ke Bali, jadi ini ikut sekalian deh, kita boncengan bertiga. Ke Lombok teman-teman. Jadi ada maklum ya teman-teman ya, udah jadi family man, jadi seperti ini deh. Buntutnya pada ngikut. Gitu teman. Mungkin ini gambarnya agak gelap ya, karena belum gua set up juga sih tadi. Mungkin kameranya agak gelap kali ya. Maaf. Jadi ini langsung gua tutup aja, nanti sampai di pelabuhan gua mulai lagi vlognya. Oke, ikutin terus. Jalanan dari Denpasar, dari daerah Renon tadi ya teman-teman. Gua motoran sampai ke Karangasem, sempat hujan teman-teman. Mungkin nggak ada di video karena hujan deras. Sempat berhenti juga di Indomart. Dan akhirnya sampai juga kita mendekati Pelabuhan Padang Bay teman-teman. Kondisi anak gua juga ngomong ngoceh mulu di boncengan ya teman-teman ya. Nggak ada ngantuknya sama sekali. Istri juga happy, membuat semangat teman-teman. Dan tiba saatnya kita cari tiket ya teman-teman ya. Di sini gua memutuskan untuk beli tiket di pinggir jalan teman-teman. Online mas, bisa? Berapa? 170. Dulu papa pas kesini makan di sana tuh, ada warung nasi. Hah? Di ponco aja mas. Di ponco aja ceburin. Happy nggak Cil? Touring sama papa. Iya. Tapi kalau papa kalau touring jauh-jauh. Nah, ini cuman deket, cuman dari Bali ke sini. Kalau papa jauh-jauh. Kalau aku nggak kuat. Sebelum nanti kalau udah gede ya. Kalau nanti Kalau aku udah gede, aku langsung jalan jauh-jauh. ya bonceng papa dulu. Ntar Cila tak beliin helm kayak gini. Terus tak kasih. Yang ada ini apa? Kuping-kupingnya. Ada loh orang. Ya nggak usah kayak gitu punya dong. warna oranye terus potong.
Hari sudah pagi teman-teman, dan tanpa terasa setelah tidur lelap semalaman di kapal teman-teman, kebetulan gue memang sengaja cari kapal yang besar yang nyaman teman-teman. Jadi anak-anak dan istri juga tidurnya sepertinya nyenyak sekali, dan akhirnya kita sampai juga jam 6 ya. Kita merapat di Pelabuhan Lembar teman-teman. Cuaca memang agak-agak syahdu teman-teman, gerimis-gerimis gitu di pagi hari, dan membuat kita aduh ini gimana ini, hujan apa enggak ini. Ya semoga memang cuaca berpihak ke kita teman-teman. Di situ. Les? Waduh, hujan. Dan benar teman-teman, seperti dugaan, sepanjang perjalanan dari pelabuhan sampai dengan hotel tempat kita menginap itu hujan teman-teman. Hujan terus, dan hujannya itu lumayan deras juga teman-teman. Ya gue cuma berharap sih anak-anak anak gue dan istri gue nggak sakit gitu kan. Tapi vibes kota Mataram di kala pagi, terus kemudian juga jalan basah, hujan rintik-rintik kadang deras gitu kan, itu sepertinya syahdu sekali teman-teman. Dan gua istri dan anak mencoba untuk menikmatinya. A few moments later. Akhirnya sampai juga di hotel teman-teman. Ya kita sebenarnya salah perhitungan teman-teman dari awal itu, dari Buleleng itu sebenarnya kita sudah salah perhitungan sehingga kita nyampe di Mataram itu pagi teman-teman. Padahal kita itu harus check out jam 12 siang. Jadi ya kita nggak bisa kemana-mana teman-teman. Sayangnya lagi cuaca di kota Mataram hujan sepanjang hari teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Itulah bagian dari perjalanan drama-drama, kesalahan-kesalahan kecil maupun kesalahan besar, kita nikmati saja. Dan menunggu si kecil Cilat bangun, kita akan juga siap-siap untuk check out dan melanjutkan perjalanan. Mungkin kita akan batal kali ya, Sembalun dengan cuaca seperti ini. Gua akan mencoba untuk mengantar anak istri gua nyebrang ke Gili Trawangan teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan makan siang dulu. Oke, dan akhirnya kita keluar dari hotel teman-teman, check out.
siang hari dan alhamdulillah cuacanya sudah membaik teman-teman. Dan kita isi perut dulu teman-teman sekaligus makan siang. Kapan lagi kalau kita nggak mencoba untuk ayam taliwang khas Lombok teman-teman. Setelah kita tanya-tanya, browsing-browsing, kita menemukan warung makan atau rumah makan ayam taliwang yang recommended teman-teman. Dan benar teman-teman, ayam taliwang di rumah makan ini istimewa teman-teman, dan harganya masih oke lah. Dan setelah itu kita langsung ke utara teman-teman. Kita langsung menuju ke Bangsal teman-teman, Pelabuhan Bangsal, untuk dropping anak istri gua menyeberang ke Gili Trawangan teman-teman. Dan esok harinya gua akan menyusul anak istri gua ke Gili Trawangan. Karena pada hari ini gua ada agenda teman-teman, gua ada sedikit pekerjaan kecil lah, proyek kecil di daerah Praia. Gua harus nemuin klien juga di daerah Praia. Dan setelah itu gua rencana mau camping teman-teman di daerah Mandalika. Jalan dari Mataram ke Bangsal sebenarnya asik teman-teman, karena gue melalui jalur yang tengah ya, jalur pegunungan. Jalan bagus sekali, berkelok-kelok, untuk motoran oke juga. Tapi ya itu teman, cuaca berkali-kali kita berhenti kehujanan dan cukup melelahkan teman-teman. Ini kita terpaksa water break lagi. Sebenarnya ini udah mau nyampe Bangsal, Pelabuhan Bangsal teman-teman. Seperti biasa lah, water break lagi, nunggu hujan agak mereda, terus kemudian ya kali-kali informasi lah dari masyarakat setempat, masyarakat lokal di sini mengenai kondisi cuaca, terus kemudian kondisi penyeberangan. Ingat, ntar anak dan istri akan menyeberang teman-teman. Iya, saya touring sendirian, tapi istri sama anak disuruh di Denpasar. Satu sahabat. Di itu ya. Kalau tanya Bukan terus ya. Kalau sini enggak ya? kalau sini Ya paling pilih saja. Mau nyebrang sih. di pasar. Ke Trawangan. Oh, ke Trawangan ke sana. Iya. Oh, kalau di sana biasanya Oke. sudah apa ya? Jadwal hujannya beda. Oh, beda. Kalau biasanya di sini kalau udah kering di sini hanya berhujan. Oh. Nggak tahu sih, mungkin ada Iya. karena memang lebih panas. Ke Trawangan ya, Pak ya. Di Trawangan. Jam berapa ke Trawangan? Atau sekarang langsung? Ini langsung mau. Kalau ke Trawangan lu nggak capek nunggu, Pak. Karena banyak yang kesana. Banyaknya. Ya mungkin paling lama nunggu 30 menit lah. Kalau penginapan di sana banyak penginapan. Seperti biasa teman-teman, setelah menggali informasi dari mas-mas yang baik tadi mengenai cuaca dan juga kondisi di Gili Trawangan, penyeberangannya gimana, akhirnya gua dapat info bahwa cuaca bagus di sana dan cukup ideal untuk meninggalkan anak istri gua berlibur di Gili Trawangan. Setelah selesai dropping anak istri untuk menyeberang ke Gili Trawangan, gua akhirnya kembali meluncur turun teman-teman, menemukan
jarak mungkin sekitar 50 kilometeran ya ke arah Lombok Raya, dekat bandara teman-teman. Jadi sebenarnya ada kerjaan pemetaan teman-teman dengan drone, jadi gua join dengan tim di daerah tersebut. Namun karena alasan menjaga privasi klien teman-teman, mohon maaf sekali untuk video pekerjaan tidak bisa gua cantimin di sini, tapi mungkin ada beberapa foto dan potongan video ya. Jadi kali ini memang benar-benar campur-campur teman-teman. Ya bagaimana bisa memadukan liburan, musim liburan anak-anak, gue kerja, istri gue juga orang lapangan, gue juga orang lapangan, kita sama-sama lapangan teman-teman. Ya tapi itu semua buat semua jalan teman-teman. Liburan juga jalan, untuk keluarga juga jalan, dapur juga tetap ngebul, ya nggak? Oke, ini gue cantumin juga kontak gue teman-teman buat kalian yang memang butuh jasa drone ya teman-teman, boleh kontak di situ atau mungkin di deskripsi nanti gue cantum. Oke guys, setelah kerjaan selesai, gue pamitan sama teman-teman ya karena udah sore juga. Gue harus mencari spot camping di pantai. Gue pengennya sih di pantai teman-teman, dan gue mungkin ini gue udah pastikan untuk kembali ke tempat gue camping 3 tahun yang lalu ya, di 2023 gue kesini, yaitu di pantai Tanjung Aan teman-teman. Gue akan camping semalam di situ, terus kemudian besok pagi sekali gue langsung akan menyusul anak gue dan istri gue di Gili Trawangan gitu teman-teman. A few moments later. Selamat pagi Lombok, selamat pagi Tanjung Aan. Ini teman-teman, setelah kemarin setup tenda malam, gua langsung tidur teman-teman. Cuaca tidak berangin sama sekali teman-teman di waktu itu. Padahal di Lombok bagian utara sempat hujan, namun alhamdulillah di Lombok Selatan di daerah pantai, tepatnya di Tanjung Aan ini, tadi malam cuaca indah banget teman-teman, sehingga gua juga langsung tidur pules. Nah ini adalah suasana sunrise-nya teman-teman. Pasirnya putih dan indah sekali di pagi hari teman-teman. Ini adalah pantai terindah yang pernah gua singgahin ketika gua camping teman-teman. Gua 3 tahun lalu ya, di 2023 pernah camping di sini juga. Suasananya nggak berbeda teman-teman. Cuman beberapa truk proyek sudah mulai masuk teman-teman. Mengingat pantai ini akan segera dibangun oleh sebuah perusahaan BUMN ITDC ya, sebagai satu kesatuan dengan kawasan Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Mungkin beritanya sudah ada banyak di media, di internet ya teman-teman.
Gua merasa beruntung sekali bisa merasakan camping di sini, teman-teman. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir gua sebelum pantai ini nanti dibangun akses para camper yang ingin bermalam di sini seperti gua ini mungkin sudah susah untuk masuk, teman-teman. Ya, alhamdulillah gua masih beri kesempatan untuk menikmati pantai indah ini untuk terakhir kalinya sebelum pantai ini berubah menjadi bagian dari proyek kawasan Mandalika, teman-teman. Harapan gua sih ya sebagai penggiat camper ya, penyuka petualangan, terus kemudian camping, pantai maupun gunung. Ya, objek-objek alam seperti ini jangan terlalu dibisniskan, teman-teman. Ini opini pribadi gue ya. Jangan sampai akses masyarakat lokal, seperti tadi malam gue melihat banyak sekali para penduduk lokal yang mencari nyale ikan ya. Ini ada tradisi sudah turun-temurun, teman-teman, bahwa warga lokal di sekitar pantai sini, pantai di Lombok ini, itu punya kebiasaan setiap malam itu mencari nyale, teman-teman. Nah, jangan sampai tradisi-tradisi masyarakat lokal seperti itu menjadi dibatasi, teman-teman. Ya, dengan harapan para korporasi-korporasi BUMN ini mengembangkan ini, ada konsep juga, perhatikan juga para peminat khusus petualang, adventure, camper untuk bisa menikmati pantai ini seperti sedia kala. Jangan sampai semesta ini menjadi korbannya, teman-teman. Ya, sebisa mungkin kita selamatkan pantai Tanjung Aan ini dari pihak-pihak yang hanya profit oriented, hanya ingin mengeksploitasi daerah atau mungkin hanya bermain spekulasi tanah. Dan efeknya buat kita yang sering cari camping ground, teman-teman, bahkan kita nanti akan susah sekali untuk mengaksesnya. Terlebih adalah efek alamnya, teman-teman. Jangan sampai ikan, terus kemudian vegetasi dan makhluk-makhluk karang-karang yang ada di pantai ini menjadi terkena imbasnya dengan adanya proyek ini. Kita selamatkan Tanjung Aan ini, teman-teman. Kita pantau terus, kita beri masukan yang baik pada pemerintah dan kepada para pengembang. Jangan sampai mereka lupakan semesta yang menciptakan kita semua. Ya, semoga masih didengar ya ini ya oleh pemerintah. Kalau nggak didengar juga nggak apa-apa, karena udah biasa kita nggak didengar, ya nggak? Oke, lanjut, teman-teman. Hey dog, why you? This is for you. Do you want some? Here. Wait. Here. No. Come again. Just come. It's okay. It's okay. It's okay. Sit here. Sit here. Doggy. No. Don't touch. This is for you. Here. Sit. Doggy.
foot girl. No, it's my. That's your pet or your family? Okay. Jadi begitu teman-teman, part 4 video gue perjalanan ke Lombok sambil cari job, cari sesuap nasi teman-teman, sekaligus juga berlibur dengan keluarga teman-teman. Dan ternyata teman-teman, kita bisa teman-teman menjalankan itu. Kalian pasti bisa, coba aja deh, seru, dramanya banyak sekali. Dan ini sudah semakin siang teman-teman, dan tahu sendiri camping di pantai itu siang sedikit panasnya minta ampun teman-teman, udah mulai keringetan nih. Dan di video ini gua mungkin akan segera packing karena takut keburu siang ya teman-teman ya, dan gua akan langsung menuju ke Gili Trawangan, jemput anak istri gue, terus kemudian balik ke Denpasar karena besok malam itu jadwal pesawat istri gue teman-teman. Setelah istri gue terbang dengan anak gue balik ke Jakarta, gue akan punya me time lagi, dan nanti ada di part 5 teman-teman, dan itu mungkin part terakhir gue. Mana aja tempat campingnya akan gue kunjungin, tunggu aja besok teman-teman. Jangan lupa like and subscribe teman-teman, supaya selalu tahu update dari video gue. Dan juga jangan lupa untuk selalu berbahagia teman-teman, dan ingat alam semesta. Alam semesta yang menciptakan kita dan yang melindungi kita selama ini teman-teman, harus selalu diingat. Dan jangan lupa selalu bersyukur, cinta sama keluarga, dan selalu sekali lagi jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.